wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di workshop mobile developer di pertemuan terakhir bulan ini ya. Nah, eh, untuk pertemuan terakhir ini kita akan mencoba membuat langsung aplikasi yang terhubung dengan API real gitu ya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan untuk API-nya itu nanti bisa teman-teman akses saja ya. Nah, untuk membukanya itu biasanya saya menggunakan Postman terlebih dahulu ya untuk mengecek API-nya. Nanti collection-nya akan saya bagikan juga gitu. Nah, jadi Postman ini bisa digunakan untuk mengirimkan request ke berbagai endpoint atau alamat gitu ya. Nah, jadi sebelum kita lakukan ke sintaks, nah kita tes dulu nih API-nya berjalan atau enggak gitu. Nah, biasanya menggunakan Postman kalau saya. Nah, saya udah menyiapkan ya workspace. Saya siapkan API-nya. Lalu di sini sudah ada collection-nya juga. Nah, di sini di collection pemrograman 3 ini ada yang udah saya siapkan itu login. Oh ya maaf sebentar. Ya maaf ya. Nah, sebelumnya saya ulang di sini kita akan menggunakan Postman gitu ya. Jadi Postman ini merupakan sebuah website yang bisa digunakan untuk melakukan request ke berbagai endpoint atau alamat API gitu ya. Nah, di sini saya sudah membuat collection untuk latihan teman-teman nanti gitu ya. Kalau misalkan setelah ini mau terus dilanjutkan, silahkan gitu bisa pakai collection ini. Nanti collectionnya akan saya export, lalu saya kirimkan ke grup gitu. Nah, lalu eh, di sini di dalamnya sudah ada berbagai macam request, ada post, ada get, delete, put, ya udah lengkap gitu. Jadi teman-teman nanti bisa pakai gitu dan untuk alamatnya pun sudah saya isikan gitu. Nah di sini untuk login itu kita nanti akan membuat sebuah eh, request post gitu ya. Kita akan membuat dengan metode post. Di sini nanti kita akan mengirim email dan juga password gitu. Lalu untuk register nanti akan kita harus mengirimkannya itu ada nama, email, password, telepon, jenis kelamin. Lalu di sini untuk CRUD-nya itu kita akan membuat CRUD data siswa gitu ya. Nah, di sini untuk datanya itu yang dikirimkan atau mahasiswa aja sama saja student intinya itu nanti ada nama, email, PM, nomor telepon, jenis kelamin dan jurusan. Lalu untuk nanti kita bisa lihat juga untuk get list datanya itu tinggal tidak perlu ada form yang diisi ya. Kalau get tinggal nanti di get saja. Terus ada untuk delete. Nanti di sini alamatnya berbeda gitu. Kalau tadi misalkan di post itu kita mengirimkannya lewat body. Kalau delete ini nanti kita lewat endpointnya secara langsung gitu. Dan jadi ini yang kode Unix PTGUID ini tuh nanti akan dikirimkan gitu dan dihapus berdasarkan UID yang kita kirimkan di endpoint ini gitu. Untuk update juga sama nanti UID yang digunakan. Ini ada upload gambar juga ya. Lalu ada get gambarnya juga gitu. Oke. Sebelum-sebelumnya kan di pertemuan bulan ini itu kita udah membahas mengenai package, lalu terutama sekarang package yang kita bahas pertama itu API HTTP package gitu ya, sorry. Di mana package tersebut bisa kita gunakan untuk melakukan request ke endpoint atau ke API gitu. Nah, oke. Sekarang setelah kita lihat collection-nya, lalu datanya, kita bakal coba terlebih dahulu nih, apakah akan berjalan atau tidak gitu untuk endpoint ini gitu. Contohnya kalau misalkan yang sign up gitu ya. Dan di sini kita masukkan untuk email reza@gmail.com, passwordnya 123.
456. Nomor teleponnya udah, laki-laki, oke. Nama. Oke, setelah itu kita send. Nah, ini kita setelah mengirimkan data yang diperlukan, lalu menuju endpoint yang sudah ditentukan juga, itu nanti kita akan mendapatkan respon balikan gitu, di mana ini responnya kita mendapatkan berupa objek, di mana isinya itu statusnya sama dengan true, lalu message-nya berhasil registrasi account gitu. Nah, setelah kita registrasi, kita coba untuk di login terlebih dahulu. Login tadi berarti itu reza@gmail.com, reza@gmail.com, passwordnya 123456, lalu sign in, kirim ya, kita send. Nah, berhasil ya login. Kita memasukkan email yang tadi didaftarkan dan passwordnya benar juga. Lalu kita mendapatkan respon balikan juga gitu ya. Di dalamnya ada statusnya, lalu message-nya, dan juga ada user identity-nya juga ya di sini. Ada ID, nama, email, telepon, jenis kelamin gitu ya. Nah, oke, kita cukup bahasan mengenai collection-nya di login dan register dulu gitu ya. Sekarang kita akan mulai masuk ke Android Studio atau ke Flutter-nya gitu ya. Kita akan coba membuat sintaks untuk aplikasinya di Flutter. Ini saya buat project. Udah terlihat ya untuk layar Android Studio-nya. Oke, sekarang kita coba langsung ya untuk membuat ya di sini tadi saya buat ya new Flutter project dengan nama student app. Nah, di sini masih kosong ya, semuanya masih sama untuk isinya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan itu ya saat kita akan menggunakan API gini atau melakukan request ke endpoint itu kan tadi ya tentunya itu tadi kita akan mendapatkan return gitu atau nilai balikan dari request tersebut gitu ya. Kalau misalkan tadi contohnya yang login ini itu kita mendapatkan returnnya isinya ada status, message, dan user identity. Nah, supaya bisa kita menggunakannya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini kan berupa respon JSON gitu ya. Ini berupa respon JSON, lalu ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Dart gitu. Nah, untuk kemarin kan saya sudah kasih tahu ya, ada sebuah website yang bisa kita gunakan untuk menerjemahkan dari JSON ke berbagai macam bahasa pemrograman gitu ya. Dan di sini yang pertama tentunya kita copy dulu program responnya, lalu buka quicktime.io, lalu open QuickType. Nah, tinggal masukkan di bagian yang kiri ini. Oh, oke. Setelah itu kita buat untuk name-nya ini berarti nama kelas dari nanti ya hasil dari sintaks Dart-nya gitu. Di sini saya beri nama login data model gitu. Nah, kan kemarin saya sudah sebut ya, saat kita mengubah respon JSON menjadi Dart, itu saya sebutnya biasanya pemodelan data gitu. Maksudnya data dari JSON saya modelkan menjadi bentuk Dart gitu supaya bisa diambil gitu ya. Nah, di sini sudah langsung otomatis gitu di sini bisa dilihat ya. Nanti bisa lebih diperdalam lagi mengenai sintaks ini gitu ya. Itu tuh maksudnya apa gitu. Kenapa di sini ada variabel, lalu di sini ada factory-nya gitu, di mana factory ini untuk mengambil data yang dari sininya gitu. Jadi dia difaktorikan. Nah, nanti bisa dibaca. Nah, setelah ini sudah selesai di-convert, lalu copy kode, kembali lagi ke Android Studio-nya gitu. Nah, supaya biar terlihat rapi gitu ya,
dalam pembuatan aplikasi itu tentu ada arsitekturnya gitu. Maksudnya nanti akan ada manajemen penempatan file-filenya gitu. Nah, karena ini kan kita masih sederhana ya, cukup sederhana, tidak perlu membuat folder, cukup langsung aja gitu. Atau boleh buat folder ya. Biasanya di sini yang pertama gitu untuk menyimpan model tadi ya dibuat directory models gitu. Jadi nanti semua models yang kita modelkan gitu dari respon JSON ke dalam bentuk bahasa Dart itu biasanya saya simpan di directory ini gitu. Ya kan banyak ya kalau misalkan aplikasinya sudah skala yang lebih besar itu bisa ada login, register, dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah itu kita buat Dart, lalu login, data model. Setelah itu paste. Di sini ya, di sini pasti akan mendapatkan error gitu. Kenapa? Karena walaupun memang tadi itu dia sudah bisa menerjemahkan respon JSON ke dalam bahasa Dart, namun respon apa ya, hasil convertnya tersebut belum versi Dart yang no safety gitu. Jadi di sini kita tinggal hanya menambahkan tanda tanya gitu ya di setiap selesai apa namanya tipe data gitu ya. Lalu kalau misalkan ada list tinggal beri tanda seru seperti ini. Terus ini juga sama, kita beri tanda tanya semua. Oke. Nah, setelah itu, setelah sudah tidak ada error, kita buat directory baru. Nah, sebenarnya biasanya saya memisahkan antara fungsi dan view-nya. Tapi sekarang kita satukan saja dulu ya. Kita buat di dalam satu folder views, lalu kita buat Dart file, login, view. Nah di sini kita akan mulai membuat tampilannya gitu ya. Di sini saya pakai stateful, login, view. Terus kita buat import dulu ya. Import material Dart. Nah, pertama biasanya kan berarti ini kita udah mulai masuk ke tampilan ya. Kalau tadi kan kita stepnya pertama kita mengambil respon dari endpoint tersebut, lalu responnya tersebut kan berupa JSON, lalu kita convert ke dalam bahasa Dart. Setelah itu langkah selanjutnya biasanya saya langsung masuk ke fungsi ya. Nah, di sini kan kalau misalkan bisa dibayangkan ya, misalkan ada sebuah form login gitu. Contohnya tadi kan yang diperlukan itu ada email dan password gitu. Nah, kita tuh harus bisa mengambil value dari email dan password tersebut gitu supaya bisa kita gunakan dalam bentuk bahasa Dart dan dikirimkan ke endpoint gitu ya. Kalau misalkan tadi di Postman itu langsung ya, misalkan di apa namanya di request ininya di body ininya itu kalau misalkan di apa namanya di darknya itu sama juga, cuman kan kita harus mengambil ini value-nya gitu. Si value kan kita masukin email sama passwordnya itu harus keambil gitu. Kalau misalkan di sini kan kita tinggal ketik di sini gitu. Tapi kalau sudah di aplikasi itu beda kan, terkadang hanya tampilan saja gitu. Nah, supaya kita bisa mengambil data tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya text editing controller gitu, di mana di sini dia akan mengkeep value yang dimasukkan ke dalam sebuah field gitu ya, atau form isian gitu. Sini kita ini benar email controller editing. Oke, lalu kita buat lagi untuk yang password controller text. Oke, setelah itu kalau misalkan masih ingat ya yang sebelumnya di dokumentasi Flutter itu kita harus membuat sebuah fungsi request-nya gitu. Karena kan sama ya cara kerjanya kalau misalkan kita di Postman gitu. Saat kita send, nah kita harus membuat nih fungsi send ini gitu. Nah, untuk di Flutter berarti kita langsung membuat aja fungsinya gitu.
dengan menggunakan model yang tadi gitu. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita perlu menggunakan model tersebut gitu. Kenapa kita harus menggunakan respon JSON itu kita convert ke dalam bahasa DAC gitu ya. Di sini. Login request Oke. Kita beri parameter yang harus diisi itu string, email, string, password, asynchronous. Setelah itu kita buat, oh ya maaf, sebelumnya kita di sini belum mengimport HTTP package ya, mohon maaf. Sebelumnya berarti kita harus mengimport HTTP package-nya dulu nih supaya bisa melakukan request dari basa dat ya. Maaf saya lupa. Kita langsung pubdev, lalu masuk HTTP. Nah, kita pilih yang ini. Versinya kita lihat dulu. Oke, minimal SDK 2.14. Copy to clipboard. Langsung masukkan di bagian bawah sini. Lalu buka terminal. Flutter, Puppet. Oke, sorry, saya salah. Nah, berarti yang pertama itu saat kita masuk ke Android Studio-nya itu kita menyiapkan package yang mau digunakan gitu ya. Kalau di sini kita mau melakukan request ke endpoint atau ke API gitu atau kita mengimplementasikan API itu kita menggunakan package HTTP gitu ya. Oke, maaf sebut. Oke, udah selesai. Kita kembali lagi ke bagian login view. Nah, di sini kita akan panggil package-nya, package HTTP tadi, import HTTP package dart as HTTP. Nah, jadi ini kenapa ada SHTTP? Jadi seluruh isi package yang ada di file ini itu akan kita panggil nama kelasnya menjadi HTTP gitu. Jadi misalkan nanti HTTP dot apa gitu, seperti functionnya gitu ya, atau kita mau panggil metode mana nih di dalam kelas tersebut gitu ya, itu sudah dipelajari ya di pertemuan sebelumnya mengenai object oriented. Oke. Setelah itu kita lanjut lagi membuat request untuk ke endpoint-nya. Kita buat final client sama dengan http dot client. Oke. Setelah itu kita akan membuat sebuah try catch gitu. Jadi kita akan membuat try catch untuk kita try dulu nih, kita buat fungsi try untuk coba nih bisa nggak nih endpoint-nya berjalan gitu. Jadi kita final, kita buat variabel untuk login URL, login URL sama dengan yuri.parse. Nah, Yuri ini URL-nya ya, jadi endpoint-nya gitu. Jadi kita akan parse dari bentuk string ke dalam bentuk endpoint gitu dengan fungsi ini. Nah, lalu dari mana sih kita dapat endpoint-nya gitu? Endpoint-nya dari yang tadi, contohnya kan di sini kan postman nih. Nah, endpoint-nya itu yang ini berarti. Berarti dia akan mengarah ke endpoint ini dan mengambil data yang ada di endpoint ini itu sesuai dengan metode yang kita gunakan. Misalkan post ya berarti post dan apa yang harus kita post gitu ya. Kayak kita kopikan endpoint-nya, masukkan ke dalam bagian Yuri ini. Setelah itu kita buat variabel lagi file now respond sama dengan wait, kita buat ya wait supaya karena kan ini fungsinya pun udah jelas ya feature dimana ditambah di sini ada asynchronous gitu. Jadi kita harus menunggu dulu seluruhnya selesai baru kita bisa melanjutkan ke step yang selanjutnya gitu. Dan supaya kalau misalkan kita menambahkan wait dalam sebelum sintaks itu si Dart ini akan paham gitu bahwa dia harus menyelesaikan sintaks itu dulu baru berpindah ke sintaks selanjutnya gitu. Client.post. Di sini kalau misalkan
metodenya tadi ya seperti delete, ya tinggal langsung delete aja. Kalau misalkan put, langsung put aja gitu. Sini kan tapi kita post dulu. Setelah itu bisa kita baru memasukkan apa isi dari postnya gitu ya. Oke. Berarti untuk post itu tadi pertama itu yang pertama harus ada login URL-nya gitu ya Yuri ini. Lalu di sini kan ya di sini Yuri itu isinya URL berarti baru masukkan seperti ada map string header-nya, object body atau encoding-nya gitu. Di sini berarti kita hanya menggunakan body-nya aja, map body-nya. Berarti kita klik body buat. Nah, ini kan kemarin udah sempat dibahas ya, ini kita akan membuat map gitu ya, Kak. Udah bentuk map gitu. Berarti di sini email password. Nah, ini udah sesuai bentuknya dengan apa yang kita kita coba secara langsung gitu di Postman gitu. Di nada email, password, isinya ini. Kalau ini kan karena kita belum, berarti kita di sini membuat parameter di mana kalau misalkan function ini dipanggil, maka ada parameter yang harus diisi gitu dan akan langsung mengisi ke email dan password ini gitu. Setelah itu kita buat final user data. Nah, nanti ini yang akan kita return lagi juga di dalam bahasa datanya gitu. Login data model from JSON response.body. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel dengan nama user data gitu ya. Saya data login tadi ya. Nah, di sini ada login data model from JSON. Lalu sudah parameternya itu ada respond.body. Nah, di sini sebelumnya kita lihat di si respon ini kita akan mengirimkan request ke endpoint dengan metodenya post. Lalu bodinya ini gitu. Nah, kan itu akan mendapatkan respon kan yang berupa ini ya. Nah, itu makanya kita penting perlu eh mengubah dari JSON tersebut ke dalam bahasa Dart. Makanya untuk di sini tuh tulisannya login data model, nama kelasnya from JSON. Dan isinya respon.body. Jadi respon yang didapatkan dari body tersebut, artinya yang ini ya, itu diubah ke dalam bentuk Dart gitu dan disimpan ke dalam variabel final data ini. Lalu kita return user data. Oke. Nanti jadi kalau misalkan kita panggil function ini login request, berarti dia akan langsung memanggil kalau misalkan kita panggil, dia akan memberikan return atau nilai balik gitu terhadap fungsi yang digunakan. Oke, setelah itu karena kita sudah buat try-nya, itu kita sekarang buat catch-nya. Lalu kalau misalkan itu gagal gitu ya, berarti ya kita return-nya nol aja, kosong gitu. Ini sebenarnya berarti kita akan error exception-nya. Nah, supaya lebih jelas kita akan coba print ya. Berarti di sini sebelum return kita print respon login ya, mungkin supaya nanti terlihat ya. Response login. Lalu kita panggil response dot. Oke, respon.body, respon. Kalau misalkan ada error pun nanti kita lihat errornya apa. Error when apa ya kita. Oke. Nah, setelah membuat request ke endpoint-nya, sekarang kita yang biasa dilakukan yaitu membuat fungsi untuk menjalankan atau kita mulai mengolah respon yang kita dapatkan dari request yang kita buat gitu. Sekarang kita akan buat
fungsi login ya, void user login build context. Nah, yang good context ini nanti kita perlukan supaya nanti kita akan menampilkan alert ya, di mana alert itu harus ada build konteksnya gitu. Karena konteks yang dibuatnya apa nih, apakah widget atau apa gitu ya. Nah, di sini untuk yang asynchronous ini itu nanti untuk menunggu function yang login request ini gitu ya. Jadi supaya function user login ini bisa berjalan saat ya function yang dipanggil ya login request ini sudah selesai gitu. Setelah itu kita akan membuat sedikit validasi sederhana gitu ya. Kita akan gunakan text editing controller yang sudah kita buat. Misalkan nih, kalau misalkan email controller dot text dot is not empty and password controller dot text dot is not empty. Berarti kalau misalkan nanti kan ada form ya, ada form isian dan itu nanti si fieldnya itu akan di apa ya, ada dikontrol ya oleh controller ini. Itu nanti akan dicek ya. Kalau misalkan controllernya kosong ya berarti akan bisa nih maju ke yang selanjutnya karena if-nya ini harus sudah duanya terisi gitu ya. Kita buat gitu ya. Kalau misalkan sudah terisi berarti kita akan langsung buat variabel baru final data untuk menampung data return dari login request-nya gitu ya. Sini login, kita wait, lalu kita panggil ya di situ login request berarti email dot email controller dot text dot trim ini. Jadi kalau misalkan ya teman-teman kadang kan suka ada tuh yang kelupaan ya, misalkan ada spasi gitu ya di paling ujungnya. Nah itu tuh nanti bisa kehapus dengan adanya ini gitu. Nah kalau misalkan memang sudah tidak, nah lalu nah setelah itu kita akan buat pengkondisian sederhana lagi juga. Tapi isinya berarti if data dot. Nah, ini sudah bisa langsung kepanggil nih. Jadi kan kita tadi makanya disebut pemodelan itu supaya kita bisa menggunakan respon JSON tersebut yang sudah dikonvert ke dalam bahasa dat menjadi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, gitu. Sesuai dengan manipulasi yang kita butuhkan gitu. Nah, tinggal diubah di situ. Nah, di sini sudah bisa nih terlihat saat kita memanggil data ini, di mana data ini akan terisi oleh return yang diberikan dari function login request gitu. Kalau kita panggil data dot, nah di sini ada message user status gitu, itu sesuai dengan respon yang nanti muncul gitu ya. Di sini kan ada ya, tuh status message user gitu. Ini kan isinya berarti tinggal dipanggil lagi. Kita akan menggunakan statusnya terlebih dahulu. Berarti data dot status sama dengan true. Nah, di sini ingat diberi tanda seru supaya make sure bahwa dia si datanya tidak kosong gitu. Kalau misalkan dia true, berarti kita akan membuat sebuah dialog untuk show. Nah, konteks itu bisa diisi lagi. Buildernya itu build konteks. Kita akan menambahkan widget di sini. Ini kita akan show alert dialog. Oke, alert dialog. Alert dialog isinya title-nya berarti berhasil. Lalu kontennya teks juga. Anda telah login.
kontennya, konten action ya. Untuk actionnya itu nanti jadi akan ada sebuah button ya, kita buat text button. Text button, press-nya kita langsung di pop aja gitu. Jadi kita akan gunakan navigator. Nah, si navigator ini fungsinya untuk seperti kan kita pindah halaman atau kembali ke halaman sebelumnya gitu ya kan. Sekarang kita akan gunakannya pop gitu. Jadi pop ini saat misalkan ada tombol, sekarang lalu muncul pop up atau apapun itu, dia akan kembali ke halaman sebelumnya gitu. Nah, ini sangat perlu ya di alat. Jadi saat kita klik OK misalkan, ya berarti nanti dia akan hilang gitu ya si alertnya dan dia akan masuk ke halaman apa gitu. Sini karena text button, berarti kita langsung aja masukkan teks, oke, lalu stylenya biar ada warnanya, text style, oke. Oke, setelah itu kita sedikit buat juga ya yang ini untuk yang ini kalau misalkan yang if ini tuh kalau misalkan kontornya kosong. Jadi kita buat else kalau misalkan dia kosong berarti kita akan tampilkan alert lagi juga, kita copy aja biar cepat. Copy, di sini kita ganti tulisannya gagal, form kosong, lalu color kita ganti jadi red. Lalu kalau misalkan untuk yang di dalam sini, untuk yang setelah kita request, kan ini kalau misalkan statusnya true ya. Kalau misalkan nggak true, berarti kita buat apa ya, alert dialog juga gitu. Kita tampilkan message lagi, isinya gagal juga. Nah, di sini kita bisa panggil ya, data.message. Nah, dot to string. Oke. Jika misalkan gagal nanti kan oke. Setelah itu, setelah kita membuat fungsi loginnya, lalu setelah membuat requestnya juga, sekarang kita mulai masuk ke dalam tampilan. Oke. Sini kita scaffold. Scaffold, app bar. Kita beri app bar yang bagus. Kalau teman-teman yang mengikuti ini dari awal, tentunya akan paham ya kenapa saya menggunakan scaffold di awal, lalu kenapa ini app bar ini untuk di mana gitu ya. Screen, login screen. Setelah itu, setelah app bar kita buat body. Oke, buat ke tengah, child. Di sini, proses lainnya. Kita pakai kontainer supaya ukurannya sama ya, edge insert.
from left top left-nya kita kasih 20, 20, right 20, bottom 70, lalu child kita atur. Kita masukkan filter logo ya biar nanti muncul filter logo. Size-nya kasih 40. Setelah itu kita buat form field-nya. Kita buat field-nya. Tentu pakai kontainer juga dulu biar ukurannya itu ada ya, jadi terbaca. Untuk padding-nya itu sama, kita kopikan aja biar cepat. Oke, child text field. Nah di sini controllernya ya, kita masukkan controller, email controller, lalu decoration-nya, border, bordernya itu berarti outline, border, oke. Kita kasih border radius, ya di ujungnya agak sedikit melengkung-melengkung gitu ya. Dot circular, 90 teknol, kasaba, oke. Lalu decoration-nya setelah border berarti label, kita beri label, labelnya kita email, itu oke. Di sini, nah di sini kita bisa masukkan juga jenis keyboard ya. Kan kalau misalkan teman-teman masuk nih aplikasi nanti ada yang keyboardnya hanya bisa angka, bisa huruf gitu. Nah di sini kita juga bisa label text. Nah di sini in keyboard type, text input type dot email address. Oke, jadi nanti akan ada add-nya ya. Oke, langsung kita di sini kan baru yang email ya, kita copy aja biar cepat karena waktunya terbatas. Copy. Sini ganti kontrolnya jadi password controller. Oh, ini password. Password. Text saja. Oke, setelah buat apa namanya text field, sekarang kita buat tombol loginnya, container, lalu height-nya kita kasih 80, heading-nya, edge insert, aja semua 20. Terus untuk child-nya kita akan gunakan button ya, elevated button, style-nya masukin elevated dot style from. Setelah itu setelah child kita masukkan chat lagi ya dalam elevated button ini, isinya teks, login, lalu on press, kita apa ini tadi, user login ya, iya user login,
Oke, sekarang kita coba dulu ya. Sorry, kita buka dulu untuk simulatornya. Ya, di sini karena waktunya terbatas, jadi teman-teman bisa ya nanti akan saya share ya untuk collection ininya. Untuk cara menggunakannya itu teman-teman bisa buka Postman-nya atau apapun ya. Nanti di export, nanti saya export, nanti lalu teman-teman import. Nanti pasti isinya akan begini dan nanti teman-teman bisa coba gitu ya semua collection-nya gitu. Jadi saya terus simpan untuk ini endpoint-nya di server supaya teman-teman bisa akses endpoint ini dari manapun. Lama ya, sorry. Nah, udah ya, ini udah nyala emulatornya. Untuk pilih, kita run. Untuk di pertemuan batch selanjutnya itu kita akan bahas package RMKey ya. Kalau package di Flutter-nya berarti package Dart AMQP gitu. Dia untuk menyambungkan Flutter, aplikasi Flutter dengan message broker. Ya, kita rasa kalau misalkan untuk API ini nanti teman-teman bisa mencoba ya, karena ini nanti akan sesuai kebutuhan gitu. Tapi misalkan mau bagaimanapun rumitnya gitu, entah itu login, register, lalu get data, itu bentuknya pasti akan seperti ini gitu. Dan menurut saya supaya enak itu alurnya tadi ya, pertama perlu dicatat juga yang pertama berarti
kita harus coba dulu gitu ya endpoint-nya, pakai berjalan atau enggak. Nanti supaya kita bisa tahu responnya bagaimana. Respon dari yang kita dapatkan gitu ya setelah kita melakukan request. Setelah itu respon JSON-nya kita dapat, baru kita convert ke dalam bahasa Dart. Setelah kita convert, setelah di convert itu kita masukkan ke dalam bahasa ke dalam project Dart-nya. Setelah nanti ada hasil convert itu, baru buat request gitu. Oh iya, sorry. Ini saya belum merubah yang main dartnya ya. Sini main dartnya kita ganti aja. Untuk home-nya kita ganti menjadi login view. Oke, reload. Ups, taruh ini ya jaraknya. Oke, lanjut aja. Oke, biar enak ya. Ups, nah ini ada overflow. Gitu. Jadi kan di sini tuh tadi ada tampilan ya, tapi karena tampilan terlalu tidak cukup, nah itu akan overflow gitu. Seperti sebelumnya kan sudah ya mengenai overflow ini di bagian widget, kenapa bisa seperti itu. Nah, itu caranya teman-teman bisa mengurangi untuk ininya atau ganti yang ini. Oke. Coba ya untuk login tadi untuk yang didaftarkan di Postman itu reza@gmail.com. Kan sekarang kita jangan isi dulu ya field yang bawahnya. Gagal, formasi kosong. Ini kita isi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, login berhasil dan tadi kita print juga ya hasilnya ini ya. Sama ya seperti yang ada di Postman. Itu hasilnya akan begini. Gitu. Lalu coba kita salah, passwordnya salahkan. Nah, password salah. Lalu message-nya pun kita dapatnya sesuai dengan apa yang tadi di Postman gitu. Jadi kurang lebihnya sama ya seperti itu. Jadi eh, pertama yang perlu diketahui saat kita akan melakukan request ke sebuah endpoint atau kita apapun itu ya itu. Nah, yang pertama kita harus pastikan dulu nih endpointnya benar atau enggak.
apakah itu akan, misalkan apakah ada responnya atau enggak gitu kan. Misalkan endpointnya salah kan berarti nggak akan ada respon ya, makanya harus dicek dulu untuk endpointnya tersebut benar-benar memberikan respon atau tidak. Kalau misalkan memberikan respon ya berarti lanjut gitu ya. Lanjutnya, tahap selanjutnya itu merubah responnya ke dalam bentuk Dart gitu. Respon JSON-nya diubah ke dalam Dart. Setelah dibentuk, diubah gitu ya, yang biasa saya sebut pemodelan itu, baru buat request-nya. Request di Dart nih ya, request-nya dari Dart, lalu dengan mengambil respon JSON-nya, setelah itu di-convert ke Dart, dari JSON ke Dart. Ya, sorry. Nah, setelah membuat function untuk request-nya, baru buat function untuk manipulasi datanya gitu. Seperti tadi kan, kalau misalkan true berarti dia bisa login. Bisa aja kan kalau misalkan true itu artinya nggak bisa login, seperti itu. Nah, setelah membuat function untuk memanipulasi data return yang diterima dari function request, baru masuk ke tampilan gitu. Atau misalkan mau dari awal buat tampilan dulu, setelah itu dimasukkan function-functionnya itu bebas ya, bagaimana nyamannya saja. Namun itu kurang lebihnya alur yang sering saya gunakan gitu ya saat membuat aplikasi dan berhubungan dengan API gitu ya. Nah, mungkin untuk materinya cukup sekian ya. Terima kasih yang sudah apa ya, mengikuti gitu ya seluruh batch dari awal hingga hari ini gitu ya. Untuk teman-teman itu bisa boleh terus explore untuk ini ya, nanti akan saya kirimkan collectionnya, dan supaya teman-teman bisa coba latihan mengenai request ke endpoint itu saya akan terus simpan untuk ini di server gitu. Jadi teman-teman bisa terus mencoba untuk login, register, menambahkan apapun itu ya. Nanti tinggal di eh, explore lagi saja, karena walaupun itu berbeda bentuknya, ada post, login, post, get, delete, put, itu tata caranya kurang lebih sama gitu. Tinggal rubah saja di sini. Terus kalau misalkan isinya apa, kalau misalkan gak ada isinya kayak get ya, tidak usah gitu, nggak usah ada body, cukup mungkin URL-nya saja gitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kalau untuk ada yang absen silakan. Untuk yang pertanyaan bisa dilanjutkan di grup aja ya. Mungkin saya tutup juga untuk meet-nya. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung.